Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Yuda Prasetya dari Prodi TRPL dengan NIM 23431107. Di sini saya akan membuat video untuk penjelasan mengenai proyek UAS untuk mata kuliah Data Science, di mana eh, untuk proyek kali ini saya mengambil dataset mengenai kesehatan maternal, di mana data ini berisi sejumlah status kesehatan khususnya pada ibu hamil. Proyek ini eh, dilatar belakangi oleh fakta bahwa sebenarnya kesehatan atau khususnya pada ibu hamil itu masih menjadi isu global yang mendesak, di mana menurut data kesehatan banyak komplikasi fatal seperti hipertensi atau diabetes gestasional yang sebenarnya bisa dicegah jika dideteksi sejak usia dini gitu. Namun kendalanya terutama di daerah-daerah terpencil gitu, itu keterbatasan pada tenaga medis untuk memantau kondisi pasien secara langsung gitu, secara berkala. Oleh karena itu, tujuan proyek ini adalah memanfaatkan data dari sensor IoT untuk membangun model machine learning yang bisa memprediksi secara otomatis apakah seorang ibu hamil berada di resiko yang tergolong rendah atau low risk, menengah, atau tinggi berdasarkan tanda-tanda kesehatan. Gitu. Baik, itu adalah singkat mengenai latar belakang dari proyek ini. Yang kemudian di sini saya coba membaca datasetnya, di mana setelah eh, saya baca datasetnya di sini ada sejumlah fitur termasuk age, systolic BP, diastolic BP, BS ini blood sugar atau kadar gula darah, kemudian ada body temperature, kemudian ada heart rate. Nah, kemudian targetnya adalah risk level yang tadi saya sebutkan, yaitu tergolong low, mid, atau high gitu. Kemudian setelah saya lakukan baca data di sini, total keseluruhan baris itu adalah sejumlah 1014. Namun 1000 itu terdapat sejumlah baris duplikat, yaitu sebanyak 452. Jadi hampir setengah dari data itu duplikat. Kemudian saya juga melakukan menghapus satu data noise pada heart rate. Jadi setelah menghapus data duplikat dan sebagainya, total data bersih yang bisa dipakai adalah sejumlah 451. Nah, kemudian eh, pada tahap yang kedua, tahap berikutnya saya melakukan splitting, di mana saya di sini membagi atau memisahkan fitur antara X dan Y, yaitu eh, fitur untuk train dan test, di mana untuk outputnya setelah eh, dilakukan sejumlah migrasi, di mana jumlah data trainnya sekitar 360 dan untuk jumlah data tesnya adalah 91. Kemudian sebelum masuk ke pembentukan model, di sini saya melakukan standarisasi karena rentang nilai fitur itu sangat berbeda. Misalnya gula darah tadi itu nilai satuannya kecil, sedangkan tekanan darah itu nilainya ratusan.
Jadi saya melakukan standarisasi pada semua data numerik. Kenapa? Karena eh, menurut saya nanti setelah saya lakukan standarisasi itu tujuannya biar bisa berjalan secara optimal dan tidak ada perbedaan skala. Kemudian saya juga lakukan imbalance data karena distribusi kelasnya itu tidak seimbang. Saya menggunakan teknik splitting supaya modelnya itu tidak hanya menebak kelas yang mayoritas atau kebanyakan saja. Kemudian ini adalah modeling atau tahap pembentukan model dalam eh, pengerjaan tugas ini saya menggunakan atau membandingkan tiga skenario model di mana untuk model yang pertama itu saya menggunakan logistic regression sebagai baseline, kemudian random forest itu sebagai model machine learning, kemudian saya menggunakan eh, deep learning atau multi-layer perceptron gitu. Nah, setelah saya lakukan modeling untuk yang pertama di model logistic regression itu hasil akurasinya yaitu sebesar 0,6 sekian. Kemudian pada bagian modeling di random forest itu akurasinya sekitar 0,648 sekian. Dan di sini fitur yang paling penting di sini saya buat visualisasi di mana fitur yang paling penting itu adalah BS atau blood sugar gitu. Kemudian untuk deep learningnya, nah di sini bisa dilihat ada visualisasi model loss dan juga model akurasi, di mana untuk model lossnya itu tergolong turun ya untuk eh, tren dan validasinya. Kemudian jika dilihat dari akurasinya itu sekitar 0,69 sekian. Kemudian eh, pada buat di bagian tabel setelah modeling yaitu untuk nah ini perbandingan untuk ketiga model di mana seperti yang dilihat dari output di collab tadi, logistic regression itu mampu mencapai akurasi sekitar 60%. Kemudian random forest-nya naik sedikit jadi 64 atau 65 sekian. Nah, untuk deep learning-nya ini menjadi model terbaik dengan akurasi tertinggi yaitu 69, sekian persen. Jadi peningkatannya itu hampir 9% dari baseline. Dari baseline membuktikan bahwa neural network itu lebih bisa em, mengidentifikasi pola rumit dibanding metode statistik biasa gitu. Kemudian, nah nah, di sini eh, itu visualisasi untuk confusion matrix gitu. Nah, kemudian saya juga membuat visualisasi untuk perbandingan akurasi model. Di sini dari baseline, dari awal, kemudian machine learning, dan pada akhirnya deep learning itu terjadi kenaikan untuk jumlah
eee, akurasinya, dan juga saya membuat, scatter plot mengenai, tensi darah di mana di sini ada tingkat resiko low risk, mid risk, dan juga, high risk. Mmm, di sini juga ada visualisasi EDA untuk, distribusi kelas risikonya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di bagian matriks itu agak susah, mendeteksi modelnya karena datanya itu, eee, ada beberapa yang 11 12 atau kurang lebih sama gitu. Tapi menurut saya, untuk implementasi di lapangan atau di dunia nyata karena mungkin kita hanya membutuhkan, untuk distribusi kelas yang, high risk saja. Jadi menurut saya, masih, eee, tidak masalah. Kemudian di sini ada, matriks korelasi. Baik, eee, mungkin sebagai kesimpulan bahwa sebenarnya proyek yang dikerjakan ini itu membuktikan bahwa pendekatan deep learning itu mampu, menangkap pola nonlinear pada data kesehatan lebih baik, daripada metode konvensional. Nah, untuk fitur BS tadi atau gula darah itu teridentifikasi sebagai indikator paling dominan dalam, penentuan risiko gitu. Nah, mengenai detail baik kode, dataset dan analisis lengkap, saya sudah dokumentasikan dan nanti akan saya unggah ke, repositori GitHub. Jadi, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin jika ada kekurangan akan menjadi koreksi ke depannya bagi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.